Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar ya, untuk program studi akuntansi. Kali ini pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada sesi yang pertama ini, jadi saya ingin menjelaskan terkait dengan di profil untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di dalam profil mata kuliah untuk Sistem Informasi Manajemen di sini, itu nanti ya, saya akan memperkenalkan diri. Jadi nama saya Fathur Rahman ya, yang nanti akan membantu Anda, memfasilitatori Anda dalam belajar sistem informasi manajemen. Saya tidak sendiri di dalam kaitan memfasilitasi untuk di mata kuliah sistem informasi manajemen. Ada Bapak Moh Aminuddin ya, ada Bapak Harminto, dan ada Bapak Khairul Anam sama Bapak Husni Tamrin. Itu di dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Jadi profil saya lengkap ya, bisa Anda buka di LMS ya, di LMS. Jadi kaitan dengan di profil saya, mulai dari tempat tanggal lahir sampai dengan alamat dan nomor HP. Sebelum menginjak pada kontrak di mata kuliah untuk sistem informasi manajemen, jadi perlu saya sampaikan terkait dengan di mengapa sih kita harus belajar di sistem informasi manajemen di sini. Apa sebenarnya latar belakang dari mata kuliah ini? Jadi kita tahu sampai dengan saat ini kita masuki era informasi, era digital ya, era 4.0 ya, industri 4.0. Maka dari itu kita harus mampu ya, beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Agar apa? Agar kita survive, agar kita bisa bertahan. Jika kita ingin bertahan itu, karena Anda mengikuti di mata kuliah SIM ini, maka saya yakin Anda sudah punya cita-cita untuk bertahan supaya mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi ya, khususnya di perkembangan zaman saat ini. Contoh kecil saja ya. Jadi kita saat ini memasuki era di masa pandemi. Kita semuanya sudah seluruh hal, hampir seluruhnya itu harus basisnya teknologi informasi. Mulai dari kita pesan makan ya sudah difasilitasi, kita mau ngojek sudah difasilitasi, teknologi semuanya. Kita mau atau membutuhkan sebuah administrasi kegiatan juga sudah ada fasilitasi yang online. Buat KTP ada online ya, membayar pajak sudah online dan semuanya. Itu di perkembangan saat ini. Kita harus mampu untuk beradaptasi itu. Karena apa? Jadi sampai dengan saat ini itu perkembangan manusia dibandingkan dengan perkembangan penggunaan teknologi informasi itu juga ya, sangat tinggi. Pengguna ponsel di Indonesia aja lebih banyak dari jumlah penduduknya. Ibaratnya seperti itu. Maka salah satu kunci keberhasilan sebuah organisasi ya, di era informasi ini ya, adalah mampu untuk menguasai dari sistem teknologi informasi.
Kan itu, mampu menguasai dari sistem teknologi informasi. Jadi tentunya kita itu hidup di dalam sebuah masyarakat tidak lepas dari sebuah organisasi. Wong yang nantinya Anda misalnya hari ini sudah punya keluarga saja, itu menjadi bagian dari organisasi kecil. Apalagi di luar keluarga, apalagi sampai dengan di sebuah lingkungan pekerjaan, lingkungan bisnis. Semuanya butuh kaitannya dengan di sistem teknologi informasi. Dengan menguasainya, dengan kita memahami kaitannya dengan di sistem teknologi informasi, hal itu akan memungkinkan sebuah organisasi ya untuk menentukan produk ya, ataupun barang dan jasa yang lebih berkualitas, cepat, murah, dan bernilai tinggi. Ada value added-nya. Contoh kecil gini, sama-sama ya kita menjual ya, sabun mandi. Kenapa sih kok di toko A itu harganya sekian, toko B kok bisa menjual lebih tinggi dari toko A misalnya? Apa nilai tambahnya? Padahal sama. Oh, ternyata cepat. Mau mengantar. Mau mengantar loh, bagaimana pesennya kok tiba-tiba diantar? Nah, itu adalah dampak kita untuk menyesuaikan dari perkembangan teknologi informasi. Itu di latar belakang mata kuliah yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, berdasarkan pemahaman Anda terkait dengan di perkembangan dan kegunaan ya, sistem teknologi informasi, tentunya Anda bisa membuat sebuah keputusan dengan lebih baik dan cepat pada saat Anda mengelola organisasi bisnis maupun non-bisnis. Sehingga apa? Kalau Anda cepat itu kemungkinan akan mampu memenangkan persaingan bisnis di kancah global. Itu. Jadi pernah ada kata-kata, jika Anda ingin menguasai dunia, maka kuasailah untuk informasinya. Kan itu. Ini. Jadi kalau kita bisa menguasai sistem teknologi informasi di dalam sebuah organisasi ini, harapannya apa? Kita membuat keputusan itu cepat. Nah, misalnya kalau dalam pemilihan sebuah produk, kita dapat tawaran sebuah proyek kegiatan. Ini diterima atau tidak? Kalau diterima, ini dibuat sendiri atau kita beli dari orang lain, disubkontrakkan? Itu kan tentunya dalam membuat sebuah keputusan, mengambil sebuah keputusan itu kan tentunya kita mengidentifikasi alternatif. Ya, kecepatan kita ya, untuk mencari sebuah informasi yang menjadi alternatif, inilah yang didukung dengan sistem teknologi informasi. Karena sampai dengan saat ini itulah ya, teknologi informasi ini yang mampu mendukung menyediakan data-data itu semua. Lalu bagaimana untuk menyediakan data itu? Bagaimana mengolah data itu? Kita pelajari di dalam mata kuliah ini. Itu. Yang selanjutnya adalah saat ini kehadiran dari teknologi informasi itu sangat besar andilnya dalam peningkatan kualitas dari sistem informasi. Perangkat keras maupun perangkat lunaknya juga menjadi bagian andil besar terkait dengan di kualitas informasi ini. Contoh kecil, kita semua di sini punya smartphone Android. Ada media sosialnya. Ya. Tentu dengan media tersebut kecepatan informasi itu menjadi salah satu ya, yang bisa kita gunakan. Orang mau nulis apa itu aja semuanya
informasi kita bisa menerima secara global. Nah, itu. Contoh kecil, Anda baru misalnya ya berjalan-jalan di mana. Itu kadang itu kan ya langsung selfie upload. Orang lain kan semuanya pada tahu tuh. Karena itu di media sosial. Anda buka untuk semuanya. Gitu. Jadi kualitas dari sistem informasi ini juga menentukan. Dan pengetahuan kita terkait dengan di etika untuk penyampaian informasi itu juga menjadi sangat penting. Itu sangat penting. Jadi contoh kecil gini. Anda misalnya menemukan sebuah dompet di jalan. Anda buka, kemudian ya Anda foto KTP-nya. Biasanya Anda taruh di mana? WA, kemudian media sosialnya apa? Facebook misalnya. Itu menurut Anda mungkin bagus. Ya, mungkin karena apa? Anda pahamnya positivisme. Tapi kalau misalnya ada orang yang jahil, wah, di copy toh. Karena foto KTP-nya Anda upload full. Gitu. Nah, itu kan juga berpengaruh terhadap kualitas dari sistem informasi. Itu. Selain itu juga ya, kehadiran dari sistem teknologi informasi saat ini itu memunculkan ya berbagai bentuk organisasi yang karakteristiknya itu digital atau digital firm ya, dan virtual company. Jadi makanya apa? Dengan belajar kita di sistem informasi manajemen ini, harapannya apa? Anda bisa terbangun mindsetnya adalah kita mulai membangun mindset kita adalah mindset digital. Semuanya bagaimana kita informasi yang ada kita mampu untuk mendigitalkannya. Kalau sudah digital, kita mengolahnya itu kan lebih mudah. Maka untuk mendigitalkan sebuah informasi itu bagaimana? Ya, kalau media dan alatnya sudah ada, tinggal apa saja yang dibutuhkan. Bagaimana kita memilah supaya informasi tersebut yang ada itu mudah untuk dianalisis. Maka dari itu, deskripsi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di sini itu merupakan salah satu mata kuliah wajib ya, yang harus ditempuh oleh mahasiswa, khususnya pada program studi akuntansi di dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada semester yang sudah ditentukan. Karena apa? Mata kuliah dari sistem informasi ya, manajemen di sini itu akan membekali mahasiswa dalam memahami konsep dasar dari sistem informasi manajemen itu sendiri, yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan manajemen. Jadi mahasiswa akan mempelajari ya berbagai konsep pengembangan sistem, pengolahan, serta pengendalian etika dan politik informasi, sehingga harapannya mahasiswa mempunyai kemampuan dalam membaca perubahan-perubahan dan tantangan globalisasi yang kian cepat ini. Mata kuliah SIM ini jadi kita akan pelajari menggunakan metode discovery learning. Dengan apa? Kita memperhatikan kejadian-kejadian yang sudah pernah ada, pengalaman-pengalaman pengetahuan yang sudah pernah ada. Jadi pada beberapa pertemuan terakhir, jadi mahasiswa akan diajak untuk menerapkan konsep-konsep pengembangan dalam bentuk praktikum, studi kasus ya. Jadi perkuliahan akan dilaksanakan dengan ceramah, diskusi ya,
atau dan praktikum dengan fokusnya pada mahasiswa. Sedangkan untuk penilaiannya jadi berbasis kompetensi. Jadi maka partisipasi aktif dari mahasiswa itu sangat diharapkan. Jadi untuk kesuksesan dari capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini, ya, itu. Apa sih sebenarnya capaian lulusan dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini? Jadi pertama ada 4 capaian secara umum. Sikap yang pertama, attitude. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai moral, cendekia, berakhlakul karimah, anahdia, menghargai keanekaragaman, menunjukkan sikap kepemimpinan Islami. Jadi semua itu kita harapkan nanti dari attitude yang ada kita coba implementasikan setiap kali dalam kehidupan kita, khususnya dalam kita belajar di mata kuliah SIM ini. Maka apa? Nanti setiap akan mulai sesi Anda diharapkan berdoa terlebih dahulu. Minimal doa yang nanti Anda lantunkan di setiap kali akan mulai perkuliahan itu ada raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Itu contoh doa kita coba mengimplementasikan. Jadi kalau dari artinya, jadi raditu billah, aku ridho, rela. Nah kan itu raditu billah. Jadi makanya yang selanjutnya setelah itu kita mendengarkan ulasan kitab dari kitab Ta'lim Muta'alim. Yang pertama ada adab di niat. Kalau kita tadi sudah berdoa, kemudian kita menata niat kita. Apa sih niat kita dalam belajar? Salah satunya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kegiatannya dilanjutkan dengan kegiatan perkuliahan yang ada. Di akhir juga sama. Kita akhiri dengan doa. Minimal yang kita anjurkan untuk doa adalah ya doa di penutupan kegiatan acara ya. Jadi Maulaya sholli wa salim daiman abada ila akhir. Jadi kita berdoa seperti itu sampai dengan akhir. Itu di akhir sesi ya, setiap selesai di perkuliahan, baik itu secara daring apalagi secara luring. Secara daring Anda bisa dipandu dengan melalui video. Secara luring nanti dipandu bersama-sama. Nah, itu. Kemudian capaian pembelajaran lulusan di pengetahuan. Diharapkan nanti Anda setelah mempelajari ini, jadi Anda bisa menguasai konsep dan prinsip tentang sistem informasi manajemen. Apa sih sebenarnya sistem informasi manajemen itu? Bagaimana kita untuk bisa menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen. Itu. Kemudian ada keterampilan umum. Anda mampu menerapkan pemikiran logis dan kritis. Mampu menunjukkan kinerja mandiri. Logis dan kritis nanti setiap kali penugasan Anda harus tugas-tugas yang Anda buat itu ya harus logis, kritis, sistematis. Dan bisa menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur. Ya, terukur. Itu di capaian pembelajaran lulusan. Ya, nah itu. Kemudian keterampilan khususnya, nah ini Anda mampu mendesain proses bisnis dalam sebuah
sistem informasi yang mendukung penyediaan informasi berbasis teknologi untuk mendukung pengendalian manajemen dan pengambilan keputusan organisasi dengan menggunakan pendekatan siklus pengembangan SDLC. Anda bisa mendesain sebuah proses bisnis. Kalau kita misalnya ingin memunculkan sebuah informasi, itu bagaimana sih proses bisnisnya? Prosesnya bagaimana? Di dalam proses itu yang dibutuhkan apa saja supaya proses itu bisa berjalan? Ibaratnya itu adalah inputnya apa, modelnya bagaimana, kemudian barulah keluar sebuah output. Maka dari itu, capaian pembelajaran di mata kuliah di sini ada beberapa capaian. Mampu memahami secara komprehensif ya konsep teknologi informasi, mampu mengidentifikasi ya sistem informasi manajemen, menjelaskan aplikasi sistem informasi di fungsi-fungsi dan level organisasi, sampai dengan memiliki jiwa kewirausahaan dan kepekaan terhadap isu-isu manajemen dan bisnis lokal maupun global. Itu di capaian pembelajaran. Subcapaiannya jadi ada beberapa. Menjelaskan konsep dasar, ya, mengidentifikasi konsep dasar pengambilan keputusan, ya, mengidentifikasi aplikasi sistem informasi, ya, kemudian di level organisasi, aplikasi eksternal, ya, kemudian ada SDLC, ya, menganalisis pengelolaan pengendalian etika, sampai dengan menyusun bisnis proses dan prosedur mutu aktivitas sebuah bisnis. Dari capaian yang ada, maka rencana pembelajaran atau outline pertemuan kita itu ada 16 kali, ya, di mana 2 kali adalah pertemuan untuk ujian, baik tengah semester maupun akhir semester. Jadi untuk outline yang pertama, jadi pertemuan pertama profil, ya, kemudian kedua konsep dasar dari sistem informasi manajemen, yang ketiga konsep dasar pengambilan keputusan manajemen, yang keempat sistem bisnis fungsional, yang kelima sistem informasi di level organisasi, yang keenam aplikasi eksternal, sistem informasi strategis, ya. Kemudian yang ketujuh ada pengembangan sistem informasi SDLC, ya. Yang kesembilan pengembangan sistem informasi model alternatif, dan yang ke-10 pengelolaan pengendalian etika dan politik informasi. Yang ke-11 praktikum membuat sistem bantu, ya, untuk pengambilan keputusan yang sederhana. Yang ke-12 praktikum olah data, 13 praktikum prosedur mutu dan flowchart. Yang ke-14 presentasi dan pembahasan prosedur mutu dan jasa yang sudah dibuat, dan review tugas. Itu di rencana outline di setiap pertemuan. Metode pembelajaran kita kita laksanakan secara tutorial dan diskusi. Diutamakan pada aktivitas dengan, ya, mahasiswa sebagai pusat pembelajarannya. Untuk itu nanti mahasiswa, jadi satu kelas ini akan setiap kelas, ya, diharapkan bisa membentuk sebuah kelompok. Satu kelompok maksimal di 3 orang. Satu kelompok maksimal di 3 orang. Jadi maksud kelompok 3 orang nanti akan dikasih topik untuk kita diskusikan, di mana satu kelompok itu belajar secara detail, walaupun yang lainnya juga harus belajar terkait dengan di topik yang ada. Membuat makalah, membuat modul beserta evaluasinya dan bahan presentasinya. Itu kelompok. Dan penilaian kita dalam belajar di mata kuliah SIM ini, jadi
nanti 30% untuk evaluasi, ya. 40% maaf, 40%, maksimal 40% adalah nilai dari evaluasi ujian dan 60% dari proses pembelajaran. Karena apa? Kita banyak butuh partisipasi aktif dari mahasiswa, dari Anda semua, dari teman-teman semua. Makanya apa? Jadi ketuntasan dalam mencapai sub CPMK yang nanti dievaluasi dengan tugas, keaktifan, ya etika, ya, dan praktik itu bobotnya di 60%. Nah itu di penilaian. Hasil akhirnya sama, ada nilai A sampai dengan nilai E. Nah itu. Jadi referensi yang bisa Anda gunakan untuk belajar di SIM, ada bukunya di Jogianto, Sistem Informasi Manajemen. Ya, ada bukunya Laudon, ya. Jadi Management Information System, Managing the Digital Form Person, ya, Prentice Hall. Kemudian nanti ada lagi yaitu dari SIM dan Handout PPT pembelajaran, ya, dan modul video interaktif, ya, di LMS Unisnu. Itu. Jadi silakan Anda membuat kelompok untuk di kelas ini. Satu kelompok 3 orang, ya, 3 orang. Ya. Jadi di dalam kelompok, ya, nanti ada tugas yang harus dibuat. Ya. Jadi silakan modulnya, ya, dibuat, ya, diketik dalam MS Word, ya. Arial, hurufnya Arial 10, fontnya, ya, spasinya 1,5, ya. Kemudian jumlah halaman minimal 15. Isinya apa? Ada outline-nya, ada pendahuluan, isi, ringkasan, dan pertanyaan. Jadi pertanyaannya jadi multiple choice, ya, minimal 10 beserta jawabannya. IC, ya, 10 beserta jawabannya. Kemudian daftar pustaka dan slide presentasi. Jadi Anda ngambil itu dari mana? Daftar pustakanya, dari referensi bukunya dari mana, ya, itu. Jadi itu di gambaran untuk profil dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Untuk itu tugas yang pertama ini silahkan buat kelompok. Kemudian nanti mulai minggu depan tugas makalah, ya, tugas makalah yang sudah saya sampaikan ini nanti, ya, diselesaikan, nanti diupload di LMS, ya, di LMS. Oke. Baik, saya cukup sekian untuk di gambaran terkait dengan di profil mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Semoga memberikan gambaran untuk kita semua dan memberikan pemahaman kita dalam mempelajari proses belajar di Sistem Informasi Manajemen. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.